Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Yesus menaklukkan dirinya. Mana abadinya? Katakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya, masuk nggak Yesus di situ? Di kelompok, di dalam golongan, di dalam hakikat satu-satunya itu. Masuk nggak Yesus di situ? Ayo saudara, semangat. Mau lurus kan? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ, hakikat yang satu-satunya ini, apakah Yesus masuk juga di dalamnya atau tidak? Jawab. Artanus, jawab Artanus. Kalau mau jawab Artanus. Apa bang? Saya berkata-kata teman-temannya, saya berkata-kata di mute ya. Rugi saya baca. Ada di mute katanya. Di mute teman. Gimana ceritanya? Siapa yang mute? Tadi Harganya apa? saya ngomong tadi kan. Ya udah. Aku jawab kalau aduh, begitu. gimana sih? Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya hakikat yang benar, apakah Yesus masuk di dalam unsur hakikat tadi? Silakan. Baik, saya jawab dengan Masuk dalil atau yang tidak? fakta ya. Oke. Masuk atau tidak? Buka Zuma, buka itu Yohanes 1 ayat 1. Coba. Masuk atau Ya, tidak? kuluk itu Zuma. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal memang si engkau Zuma ini satu-satunya kuluk-kuluk ya, Tuhan yang beneran. benar. Pertanyaan saya, berat. apakah hakikat satu-satunya itu termasuk Yesus? Jawab. Ya termasuk dong. Maka saya suruh baca Anda dalil ayat 1 gitu loh. Kebohongan Anda kebongkar karena pada saat Aduh, gimana? Yesus Anda belum baca, mengkuduskan, keren ya, sabar, Pak Zuma. mengkuduskan satu-satunya Tuhan itu, Yesus berkata, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus tidak masuk dalam hakikat satu-satunya tersebut. Yesus memiliki kehidupan sendiri sebagai utusan saja. Ini suara Zuma nih macam meriam mabuk teman-teman. Tapi saya berteman dengan si Zuma juga ya teman-teman. Ini kuluk-kuluk di Jadi bawah nih ya. bagaimana? Oke. Masih mau miring Oke. atau mau lurus? Nih maka saya sudah jawab itu. Masih Zuma. mau miring atau mau lurus? Oke, Zuma itu baca Bukan, Yohanes 1 oke. ayat 1 kan. Masih mau miring atau Apakah mau lurus Yesus nih? itu bahagian daripada Lurus Allah Bapa atau itu? miring? Waduh gimana sih? Enggak, saya serius nanya. Anda masih mau miring ke kiri atau mau lurus ke depan? Lurus. Lurus. Ya, lurus. Oke, kalau mau lurus dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3 sebagai kunci mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus, di situ kita wajib mengenal berapa pribadi? 1 atau 2? Jawab. Begini. Oke, saya jawab ya. Oke, teman-teman yang Iya, tinggal iya, di bawah silakan, ya. silakan. Iya, silakan, Teman-teman. silakan. Iya, silakan, Oke. silakan. Maka Silakan. dari penjelasan saya pertama itu saya tidak pernah mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Dan saya mengatakan 3 yang abadi dalam satu hakikat. Maka si Zuma ini memaksa saya seolah-olah Allah Bapa itu punya pribadi. Maka saya tanya kepada si Zuma, tunjukkan kepada saya Allah Bapa itu punya pribadi. Bentuknya Tadi seperti apa? Begitu kan? Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, sebab sama seperti Bapa memiliki pribadi dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Berarti ada Maka berapa pribadi? Maka saya tanya, Ada berapa Allah pribadi? ya Allah itu kan roh.
Roh yang Yesus? tidak punya, begini Zuma, kalau Yesus Allah itu roh. punya pribadi yang Yesus? zohir gitu. Yesus itu yang zohir, yang batin itu Ya, tidak kelihatan betul. dan tidak bisa kita katakan itu punya Iya, pribadi. beda. Anda Jadi sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. itu- Anda sudah jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu Sekarang pertanyaan saya, seolah-olah menurut Bapak itu punya Yesus, pribadi, gitu loh. menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dua entitas atau satu entitas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. Ada berapa hakikat yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. 1 apa 2? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Oke, saya kan tidak berbicara tentang pribadi, Satu tentang Allah atau yang dua? orang Kristen sembah. Saudara, saya bertanya, katanya mau Ya, tidak. lurus. Bagaimana Hidup kekal, saya menceritakan menurut Zuma? Yesus, Tidak, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus mengenal 1 atau 2? Ya 2 di mana kita berbicara begitu? 2. Yesus punya pribadi betul? 2. Satu-satunya Yesus Tuhan punya adalah pribadi. Bapa. Yesus sebagai apa? Dikenal sebagai Nah, begini Zuma, Anda berbicara begini sebentar Zuma, jangan Anda gerak dulu, jangan Anda ketawa Yesus dulu. dikenal Ini sebagai apa? peluk-peluk ya nanti, Zuma. Agar kita mendapatkan Di hidup bawah yang ini banyak kekal, ini tukang Yesus ketawa nih, wajib peluk-peluk nih. dikenal sebagai apa? Wajib dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yesus itu dikenal sebagai apa? Allah yang Dikenal unik. sebagai Allah yang unik. Siket. Gimpe, ilah bocor halus ngomong. Sekali ngomong langsung lucu. Allah yang zohir, ya. Apa lu pikir pesulap? Oke, begini Zuma. Oke, Yesus Coba kita untuk diskusi mendapatkan dulu, hidup Ma. yang kekal, Tenanglah, Yesus santailah. harus dikenal sebagai apa? ya Tuhan dong. Mana dalilnya? Kena kau di Tuhan sini. itu. Mana dalilnya? Nah, Yesus Mengenal Yesus. Hidup Dalil di kekal mana, itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ayo. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, itu Anda pengarang itu. Kalau itu tidak ada ayatnya. Yohanes Tapi kalau- 17 nomor 3. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Itu saya sudah bantah Zuma. Begini Zuma Ada ya. berapa pribadi yang harus dikenal di situ? Begini Zuma. Sebentar ya. Silakan. Kalau pengertian Islam diutus itu maksudnya apa? Diutus itu berarti hamba Tuhan, ciptaan Oke, hamba Tuhan, rasul Tuhan. Tuhan. Punya badan? Punya Yes. bentuk badan? Oke, betul. Yes, namanya manusia. Iya, Zuma. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu? Pertanyaan saya, kalau Ya. Anda mengatakan Yesus itu hanya sekadar nabi, ya begitu kan? Betul? Iya betul. Sekarang ini saya punya pertanyaan, Roh Kudus itu diutus juga. Apakah dia juga nabi? Bukan. Nah, kan Anda pengertian utusan itu Anda tidak mengerti. Nah, utusan itu di luar Tuhan. Tuhan tidak diutus. Yang diutus itu adalah bawahan. Nah, maka Yesus diutus ke dunia Karena itu dia adalah firman. Karena dia Allah adalah diutus, Zuma. Dia diutus karena dia adalah Tuhan atau karena dia adalah bukan Tuhan? Nah, firman Nah, itu apa? diutus ke dunia. Bernana. Dan Roh Kudus itu juga diutus. Bukan Yesus Nah, Roh Kudus itu diutus bukan karena nabi dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. dong. Wah. Ya Tuhan dong. Tuhan diutus Tuhan. Si Zuman ya, peluk-peluk si Zuman ya teman-teman. Sebentar Zuman ini si teman-teman yang di bawah Jadi capture layar ya. maksud lu Tuhan diutus Tuhan gitu. Berat. Lu apa bedanya dengan paganisme? Tadi katanya mau lurus, kok jadi bengkok? Gimana Saya dong? sudah luruskan itu Zuma, tapi Anda Gimana mau lurus? Mengatakan Tuhan juga mengutus sedang. Tuhan. Roh Kudus itu diutus. Ya, Apakah dan itu Roh Roh Kudus Kudus itu itu bukan nabi? Tuhan.
Roh Roh Kudus itu bukan nabi. Tuhan. Coba kira-kira begitu. Roh Ya, bukan, Kudus kan? itu bukan Tuhan. Kan dia diutus dong oleh Bapa. Iya, tapi makanya dia bukan Tuhan karena Tuhan mustahil diutus. Nah, kuluk-kuluk kayak ini Zuma. Kolok. Zuma. Oh, Iya, jadi menurut lo, menurut lo, gue salah gitu loh. Lu bilang kalau Yesus itu Masalah. Tuhan yang diutus Tuhan gitu. Masalah kau Zuma, Anda tuh tidak mengerti apa yang Anda bertanya dan apa yang Anda ingin sampaikan. Anda tidak mengerti, gitu loh. Mate Mija. Jadi menurut Zuma, lo, Zuma. Tuhan Begini. lu ngutus Tuhan yang lain gitu. Zuma begini, ya Tuhan kamu lu ada berapa sih, bro? kamu hadirkan saya di grup WhatsApp itu di Masolang generasi. Macolo tak mundi. emang berat nih si Zuma ya teman-teman. Dia ketemu dengan saya itu kan ya kuluk-kuluk gitu dia. Kuluk-kuluk. Iya. Iya. Tengok. Jadi Dia biasa menurut bentak-bentak lo, orang, tapi Tuhan dengan saya lu dia yang senior sulit, itu teman-teman. Berat, mengutus berat. Tuhan junior gitu. Jadi Tuhan ketemu Tuhan gitu. Persekutuan Tuhan gitu. Perserikatan Tuhan seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Zuma gantian sama si Andi. Andi ini ada cerdas sedikit Zuma. Gantian sama si Andi. Andi. Masuk mulai generasi mencolok otaknya lo bacok. Hai Zuma. Gimana Anda nih, gerundang. kawan? Aduh, gimana gerundang begini nih. Saya ngajak Anda berjalan Dengan lurus gerundang ya sulit hidup kawan-kawan. kekal. Umat Islam tidak akan Berat. selamat kalau tidak mengenal sang pembawa Injil di tengah Bani Israel sebagai Rasul utusan Tuhan. Apapun alasannya, umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengimani sang pembawa Injil datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah. Oke. Nah, Zuma, itu Zuma. adalah syarat mutlak di dalam kitabmu. Lucunya itu ada syarat mutlaknya itu di kitabmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Masuk dong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Masuk Islam ke surga. Iya, Lah kasihan juga si Zuma ya. ente kok Tuhan ngutus Tuhan piye to Mas? Oke Zuma, ini pertanyaan saya, semoga Zuma bisa jawab ya. Zuma. Sekali lagi bang. Berat. Ya berat, memang berat nih si Zuma nih, memang berat. Tapi oke ya, jangan kita ada yang ada Cuma kalau memuja Bang Juma. Lucu dari dulu ini di Juma. Iya, Lucu jangan dia. kita ada yang saling membenci ya teman-teman. Iya enggak lah. Kalau Kita saya diskusi benci ya. mending saya tidur. Ngapain Iya. saya luruskan ente? Mending saya tidur kalau saya benci. Jangan benci-benci, jangan itu dia bentak makanya. lah, gitu loh. Ya enggak lah. Memang suaraku gini. Santai. Namanya juga saya ini pasukan elit. Gimana dong? Tapi tentangan si Zuma pada malam hari di Amerika ya di Indonesia ya siang ya ataupun Iya, siang. sore kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika ya sini ya Malam. malam ya. Oke. Pertanyaan Siang. saya kepada Zuma, tolong jawab pertanyaan saya itu kan Allah itu punya sifat maha pengasih dan penyayang dan Yes. pertanyaan saya selanjutnya ini harus dipikirkan nanti, bukan dijawab sekarang, memang sulit ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya belum diucap Pertanyaan kok bilang saya- sulit. Ya, pertanyaan saya itu seperti ini. Kuluk-kuluk. Iya, pertanyaan saya itu seperti ini. Kuluk-kuluk ini. Pada siapakah Allah itu? Allah yang mengasihi segala sesuatu. Kepada siapakah Allah itu mengasihi dan menyayangi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Hanya itu yang Ya. saya minta kepada umat Islam seluruh dunia ya untuk menjawab. Iya. Bukan saya membenci Islam, tetapi untuk pertanyaan saya ini, karena ini pertanyaan ini memang baik ya teman-teman. Yang di bawah jangan ketawa-ketawa ya, kuluk-kuluk kalian itu. Ya. Ini di bawah ini kuluk-kuluk ini, gundul itu. Oke, pertanyaan saya itu, Allah. yang itu teman-teman ya. Bukan saya Ini murid saya dulu di Bang Juma lepas. Ini murid saya ini. bukan lepas lagi kau itu. Ini gerunda memang gerunda saya itu. Nah, yang itu ya teman-teman, sebelum saya turun sebab saya mau ambil istri ya, ambil istri dia lagi. Tadi udah dijawab gitu loh.
Belum dijawab itu dengan tuntas ya. Kalau Nggak macam boleh saya istri. juga- Istri nomor 2 kan aja dulu. Istri suruh pulang sendiri. Udah terusin aja sampai Aduh, besok. gimana sih? Kan di sini Amerika ya dia tidak tahu balik itu. Amerika dia baru datang Ada di dari jalan itu ke Los Angeles dulu nggak apa-apa. Los Angeles itu dekat dengan saya itu di Hollywood. Ya udahlah, terusin. Ya jangan, tapi saya bukan Edis TV ya teman-teman. Edis TV yang wow gitu-gitu menghujat gitu kan. Wah, bukan, saya itu orang biasa dan bukanlah saya kenal si Zuma ya. Zuma ini ya memang kuluk-kuluk itu ya. Di TV ya saya kenal ya teman-teman. Ini orang-orang yang memang disebut kalau orang Kristen bilang polemikus Islam ya. Tapi bagi saya mereka juga harus membantah perlawanan dalam diskusi ya. Saya tidak merasakan mereka ini orang jahat begitu ya. Saya Gurunda itu kan bagus teman-teman. Jadi kuluk-kuluk ini yang di bawah nih tap layar ini kan. Seolah-olah saya ini apa itu pengganas ya teman-teman. Kuluk-kuluk kalian itu. Oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau turun dulu karena saya sebentar lagi saya ambil bini ya. Oke ya. Abang di Amerika? Ya, Abang di Amerika ya, Bang? Salam Amerika. Ya, salam Indonesia. Yang salam kebakaran Indonesia. kemarin ya? Yang kebakaran kemarin? Kebakaran itu di sini Afrika Utara, bukan? ada 15 kilo. Abang di mananya? Abang di mananya? Di California, tapi tidak Oh sama. ya udah, dengan nanti yang besok kebakaran kalau itu. gitu besok pindah ke situ deh kebakarannya. Ya udah besok Dia pindah ke situ. jangan. Tapi bukan Edis TV ya. Edis TV itu saya tidak kenal ya. Saya Edis TV. Dia di tempatnya Edis saja, di tempatnya Edis. Sofiatul ya kan. Oh, iya, iya. Tempatnya itu, kalau itu. Saipudin Ibrahim ya. Kami tidak sama. Tempatnya beliau itu ya. Nah, Saipudin Tempat kebakaran. kami tapi semua sama tempat, tapi besar itu ya sulit itu teman-teman. Oke lah teman-teman ya, aku mundur diri, jaga kesehatan Ini selalu gimana ya, di semua sini? teman-teman jaga kesehatan ya. Kesimpulan dulu Tuhan itu A1, B2, C3. Waduh gimana sih? Berat ini, berat. Berat. Oke lah teman-teman ya, kita baik-baik semua ya. Iya. Oke. Iya, Bang. Saya mau turun macam mana turunnya? Pakai tangga, Bang. Oh, pakai tangga ya, sulit. Sulit. Aduh gimana sih? Oke ya Lucu teman-teman. nih anak dari dulu ini. Masih ingat nggak Banyu mainnya anak di Jum dulu? Ini yang paling lucu nih. Saya Ini bukan Edis ini. Bukan. Dia paling lucu ini. Dari dulu itu. Antonos, kamu tinggal sendiri. Tapi ini juga baik loh, Gurunda. Artanos ini baik loh, Gurunda. Tadi ketika saya tanya, dia jawab, dia bilang gini, oh, saya nggak bisa jawab itu Gurunda. Iya, lanjut deh. Di sini mau sedikit lagi maghrib. Lanjut. Silakan Bang Artanos, lanjut sama Gurunda. Silakan Bang. Sendirian bang. Iya, sendiri. Gimana dong? Ayo. Gak takut? Nanti ku naikkan teman-teman. Ngomong apa ilmu agama juga gue kurang bang. Oh, iya. Sekte apa, Santun ini saudara? Gurunda. Santun aja ini Gurunda. Ya. Siap. Ini juga tadi Yesus nih tidak mau jujur di dalam keadilan nih. Nggak ada keadilan sosialnya nih. Kenapa jambak aku Fandi? Aku nggak mau nanya. Aku tadi masih mikir. Tapi orangnya baik-baik semua, cuma dia nggak mau jujur. Itu doang. Enggak, aku jujur tadi, jujur aku. Dari tadi aku jujur aku. Tuhan Aku itu turun satu. aja ya Fandi ya. Aku Ya. Ntar malam naik lagi ya bang ya. Oke Bang, salam kenal. Salam toleransi. Oke bang. Oke bang. Terima kasih, selamat malam. Ya malam. Bang Artanos suruh nanya aja Bang Andi. Bang Artanos nanya aja Bang. Boleh nanya bang? Boleh ya, gitu aja. Bentar ya. Ya. 3 bang. 3. Noise enggak dari sini? Enggak aman. Alhamdulillah. Tuhan itu ada nggak sih bang? Ada. Jelas ada, Bang. Kalau tidak ada Tuhan, saudara, siapa yang menjaga pertumbuhan rusuh Anda sehingga tidak bertumbuh
sama tumbuhnya rambut. Siapa yang menjaga itu, Bang? Kenapa gigi Anda nggak memanjang sama seperti kumis? Kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Fussilat jelas kemudian menyatakan bahwa aku Allah akan menyatakan keberadaanku, kekuasaanku pada seluruh penjuru dan pada diri manusia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, Al-Quran itu tidak salah. Jadi bagi orang berakal, pencipta langit dan bumi itu tidak mesti nuzul jadi bayi. Itu agama pagan. Tuhan nak jadi bayi ngapain? Tuhan itu maha kuasa. Sebelum kita ada, Tuhan itu ada. Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, maka Tuhan menciptakan kita. Dengan manusia diberi akal, manusia melihat ciptaan yang begitu sempurna, alam semesta terjadinya siang dan malam, lautan, samudra, angin, bla bla bla, mengantarkan manusia yang berakal itu paham, oh pasti ada yang mengadakan ini semuanya, itulah Tuhan. Maka agama yang benar adalah agama yang percaya Tuhan itu ada meskipun tidak terlihat oleh matanya. Makanya tadi di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah kuasa yang kekal. Itu jelas itu di dalam Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang maha kasih, maha penyayang, yang meskipun manusia tidak menyembahnya, hakikatnya senantiasa memberikan oksigen kepada seluruh makhluknya. Dia disembah atau tidak disembah, Allah pencipta langit dan bumi tetap pengasih kepada kita semua. Ada yang menyembah pohon, Allah tetap kasih oksigen. Ada yang menyembah batu, Tuhan kasih oksigen. Ada yang menyembah manusia, Tuhan tetap kasih oksigen. Tuhan tidak pilih kasih dalam hal ini. Tuhan hanya melihat isi iman ketakwaan kita kepadanya. Makanya dikatakan Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa aw lam yakfur bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi tidak perlu kita melihat Tuhan. Mana Tuhan yang? Nggak perlu. Boro-boro melihat Tuhan, mengetahui bentuk suara kita saja kita tidak tahu. Bahkan mengetahui bentuk roh kita saja kita tidak tahu. Boro-boro mau tahu bentuk Tuhan itu seperti apa. Makanya Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apa yang dibisikkan oleh hati kita diketahui oleh pencipta kita. Apa yang kita pikirkan diketahui oleh pencipta kita. Apa yang kita ucapkan didengarkan oleh Tuhan kita. Jadi Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha mendengar. Tidak perlu dia dusul ke bumi jadi bayi, nggak perlu, ngapain? Hanya ajaran paganisme, dewa-dewa nusul jadi manusia supaya manusia tahu kalau dia ada. Enggak. Akal kita ini sudah disetting oleh pencipta kita untuk mengetahui kalau dirinya itu ada.
tugas kita hanya menyembah, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lalu bagaimana cara kita menyembah? Bagaimana ibadah kita kepadanya? Maka Tuhan pencipta langit dan bumi memilih manusia-manusia pilihannya. Dipilihlah Nabi Abraham, dipilihlah Nabi Daud, Nabi Salomo, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Inilah manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihannya yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan tata cara beribadah, menyembah Sang Tuhan tadi. Jadi nggak perlu Tuhan datang jadi bayi besar, dinetein, habis itu dibunuh, ditombak. Apanya itu? Itu orang yang tidak kemudian memahami ya perspektif keberadaannya sebagai manusia. Boro-boro melihat Tuhan, roh aja yang dari sejak kita di dalam rahim ibu nih sampai kita sekarang dewasa nih, sama roh kita tidur bersama roh, kita makan bersama roh, kita ngapain aja sama roh, kita duduk, kita jalan, kita berdiri, kita gosipkan orang, kita marahi orang, kita sedang mendengarkan, kita sedang bernyanyi, apapun yang kita lakukan, roh senantiasa sedetik pun tidak pernah terpisah dengan kita dan tidak pernah berpisah. Tapi apakah kita mengenal roh kita? Nehi beri cakatum berjahe. Tak ada manusia yang bisa mengenal rohnya. Oleh karena itulah kemudian bagi orang berakal, cukup mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Saya kira begitu, saudara. Terus kenapa manusia berdosa, Bang? Nah, kenapa manusia itu berdosa? Karena manusia itu makhluk yang mulia. Kenapa kambing tidak berdosa? Kenapa sapi tidak berdosa? Seekor monyet mencopet dompet orang yang mengunjung di tempat wisata tidak dihukumi berdosa. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk pilihan. Dia makhluk yang mulia. Dia diberi senjata ampuh. Jangankan untuk menaklukkan iblis, menaklukkan alam semesta ini, makhluk manusia itu bisa. Kenapa dia bisa berdosa? Karena potensi pada dirinya itu ada. Ketika kemudian alam semesta diberi perintah oleh Allah, wahai gunung, maukah kau menerima amanat ini untuk sujud selayaknya perintahku kepada manusia? Gunung menyerah, aku tak sanggup ya Tuhanku. Ketika kemudian malaikat diperintahkan, malaikat pun mengatakan, oh enggak, aku enggak sanggup. Ketika kemudian lautan diberi perintah, maukah kau menerima amanatku untuk menjalankan hukumku di atas muka bumi? Lautan samudra pun tak sanggup. Tapi ketika Adam diperintah, Adam mengatakan, saya mampu menunjukkan semuanya itu. Saya bisa menyebut nama-nama semua benda-benda itu. Maka manusialah yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi makhluk yang mulia. Maka dia diberi akal dan dia diberi satu keistimewaan. Apa itu? Nafsu. Monyet dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Kambing, sapi, biawak dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Manusia dikasih dua-duanya. Maka apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa, barang siapa yang mau beriman, kebenaran semuanya telah aku torehkan kepada kalian, kepada nabi-nabiku, kepada kitab suciku, aku sudah wayuhkan kepadamu di alam semesta ini. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang tidak mau beriman silakan kafir. Itu bebas kita. Manusia diberi kehendak bebas, free will. Sekarang buktikan, Anda ada di rumah seorang diri, kunci pagar, kunci pintu rumah, kunci pagar, kunci kamar rumah, hidup seorang diri. Kira-kira ada nggak kekuatan yang bisa menghalang-halangi Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda sedang seorang diri? Anda mau perkosa diri bisa, Anda mau salto-salto bisa, Anda mau bugil telanjang dalam kamar bisa, Anda mau di tempat tidur bisa, Anda mau ngapain saja bisa, seorang diri, bebas. Batu bisa nggak? Kambing bisa nggak? Sapi bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat bisa nggak? Nggak bisa. Setan bisa nggak? Nggak bisa juga. Yang bisa melakukan keistimewaan itu hanya manusia. Tapi ingat, syahwat, nafsu,
kalau kita tidak imbangi dengan akal, maka kita akan ke kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia tidak punya nafsu, itu juga cacat. Kalau orang tidak punya nafsu, siapa yang mau mencari nafkah? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau cari kerja? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau cari makan? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau jadi pemimpin? Siapa kira-kira yang tidak punya nafsu mau sekolah, mau berpendidikan, mau dianggap hebat, mau terhormat dan seterusnya? Oleh karena adanya potensi nafsu itulah kemudian manusia berkarya, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan HP, menciptakan semua-semuanya. Karena manusia ingin dipuji, manusia ingin dilihat berkarya, maka Tuhan memberikan nafsu. Namun nafsu ini terkadang membuat manusia itu berdosa. Ini istimewanya kita. Inilah istimewanya manusia. Semua-muanya bisa kita lakukan. Tetapi ingat, ada potensi kita itu bermaksiat. Maka potensi bermaksiat ini harus diimbangi. Diimbangi dengan apa? Yang disebut takwa. Mana takwa? Apa arti takwa? Takwa adalah takut kepada Sang yang Maha Melihat yang tak nampak oleh mata kita. Makanya di Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Padahal kita tidak melihat wujudnya. Padahal kita tidak melihat hakikatnya seperti apa. Tetapi kita yakin bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, semuanya dalam pengawasan Dia pencipta langit dan bumi. Maka kita bersaksi, semua yang kita rasakan, yang kita lihat hari ini, sekarang, kemarin, dan lusa sampai seterusnya, itu di bawah pengawasan Allah. Maka kenapa kita berdosa? Karena potensi itu ada. Maka syukurilah karena kita menjadi manusia. Makanya dalam Al-Quran, manusia yang sudah diberi akal, kalau dia ingkar kepada pencipta langit dan bumi, beralih menyembah kepada mayat, atau beralih menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada bayi, Allah mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Dialah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Seanjing-anjingnya anjing tidak pernah anjing menyembah anjing. Sebabi-babinya babi tidak ada babi menyembah babi. Semonyet-monyetnya monyet tidak ada monyet menyembah monyet. Sebom-bom-bom-bomnya bom-bom tidak ada bom-bom menyembah bom-bom. Tapi ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah Al-Quran yang katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir yang tertutup hatinya, tertutup akalnya menerima kebenaran adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuknya monyet, dia lebih buruk dari monyet. Seburuknya babi, dia lebih buruk dari babi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Orang yang mau lurus tidak akan mau disebut ulaika hum syarrul bariyah. Sekira begitu, Bung. Ada Tuhan lagi? mampu ya? Yes. Tuhan punya kemampuan apa aja, Bang? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan tidak bisa kemudian dibatasi sesuatu. Tuhan pencipta langit dan bumi berkuasa atas segalanya. Mampu menciptakan apapun. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mengatakan Yesus ini lahir tanpa ayah karena Tuhan maha menciptakan. Jangankan menciptakan manusia tanpa ibu, manusia tanpa ayah ibu pun Tuhan berkuasa menciptakannya. Tapi orang Kristen tidak percaya itu. Mustahile ada orang yang tanpa suami bisa hamil dan melahirkan, katanya. Hei, Tuhan itu tadinya tidak ada apa-apa, hanya ada Tuhan. Dia berdiri sendiri, tidak ada pencipta yang lain, tidak ada siapa-siapa di luar daripada dirinya. Kemudian dia mengatakan apa?
kun fayakun. Jadi matahari, jadi bulan, jadi bumi, jadi Mars, jadi tanah, jadi air, jadi udara, jadi awan, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan hanya mengatakan A, maka A ada. Tuhan mengatakan B, maka B ada. Itulah Tuhan. Dia maha kuasa mengadakan apapun yang dia kehendaki. Nah, sekarang orang Kristen berkata, kalau begitu Tuhan berkuasa menciptakan, Tuhan berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi. Ini pemikiran, ini kepercayaan yang tidak dibarengi dengan akal. Lagi-lagi kufur nikmat orang yang seperti itu. Apa itu kufur nikmat? Ingkar terhadap nikmat kebesaran akal yang diberikan kepada Tuhan untuk dirinya. Dari Tuhan untuk dirinya. Kufur, akal disimpan di atas kepala manusia agar manusia itu bisa menaklukkan alam semesta. Bayangkan aja tuh, besi yang beribu-ribu ton seperti pesawat Garuda, ya, itu bisa diterbangkan dari jarak satu sampai jarak yang lain. Beratnya beribu-ribu ton. Otak manusia hebatnya minta ampun, baja yang seberat itu bisa diterbangkan. Itu apa? Karena akal manusia. Masakan akal tidak bisa menelaah? Tuhan melahirkan, Tuhan kemudian melahirkan sebuah konsep di dalam dunia ini, menciptakan konsep untuk manusia sebagai hambanya. Lalu kemudian Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Hei manusia, tengok, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keduanya. Masihkah kau tidak bersyukur kepadaku? Masihkah kau mau ingkar kepadaku? Saban hari engkau kanak-kanak, sekarang masih terasa bagimu kemudian di mana engkau diayun, kamu pipis dalam ayunan, terkadang kau tersenyum sendiri mengingat kenangan itu. Kau melihat anak SD berjalan berlari saling kejar-kejaran, kau tersenyum melihat mereka. Kenapa? Kamu kembali ke alam puluhan tahun yang lalu, di mana engkau belajar pakai sepatu, di mana kau diajarkan menggunakan pena, diajarkan bersikat gigi, diajarkan menggunakan pakaian sendiri. Kamu tersenyum melihat itu. Lalu kemudian kamu melihat anak SMP, kamu teringat kekasihmu masa SMP, kamu senyum-senyum sendiri. Sekarang kamu ngaca, kamu sudah menggunakan kursi roda, tanganmu sudah gemetaran, melihat pepaya seperti seorang wanita, melihat duren seperti melihat Pak Bom-Bom. Kenapa demikian? Kamu tidak pernah sadar. Detik menghantarmu ke menit, menit mengajakmu ke jam, jam mengantarmu ke hari, hari mengantarmu ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, sampai detik-detik menuju ajalmu. Kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar. Kamu tersenyum mengingat masa kecilmu. Sekarang kau melihat wajahmu berkerut, gigimu satu persatu sudah permisi meninggalkan engkau. Kumis tanpa dipilok sudah berubah warna, rambut, kepala sudah mulai bertumbuh uban. Kamu nggak sadar, tanda-tanda kematian sudah menghampirimu. Kamu tetap saja mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Saya harus gimana? Aku kayak mana? Mau kemana? Tiba detik-detik pintumu diketuk. Selamat malam Cahayu, akulah malaikat maut. Masamu sudah tiba. Pundak bumi ini tak mau lagi kau pijak. Oksigen tak mau lagi masuk ke rongga dadamu. Makanan ogah lagi masuk ke ususmu. Dan juga jamban tak mau lagi menerima kotoran dari lambungmu. Kamu harus meninggalkan bumi ini. Apa yang kita bawa? Sihir menenek kayak gitu, Bang. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Harta. Nehi. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah takwa kita kepada Allah. Takwa kita, pengabdian kita, amalan kita. Setiap hari, saban hari kita bertakwa kepada Allah. Itulah yang kita bawa. Tak ada yang lain. Ketika kita masuk ke dalam kubur, hanya melapiskan kain kafan. Tak ada dunia yang kita, hari ini, besok saya mau kayak begini ya. Besok saya harus begini, besok saya mau begini. Pokoknya asik. Belum juga tercapai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Tuhan yang Maha Kuasa memberikan alam semesta ini. Saat yang kita sujud,
Apa kata Yesus? Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ente tidak akan sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Berarti kita harus melalui jalan Yesus. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Seperti Yesus jalannya adalah harus dikenal sebagai utusan sang Tuhan. Karena dia hanya jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Jalan menuju rumah, bukan rumah. Jadikan jalan pada tempat koridornya sebagai jalan, jadikan tujuan sebagai pucuk terakhir adalah tujuan hidup. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Demikian. Sedikit lagi saya maghrib, saudara. Ya, masih ada. Silakan. Silakan. Terakhir ya. Nah, nanti boleh sambung lagi nggak ya kapan-kapan? Bisa. Oke. Bisa Bang, insya Allah. Mau nanya nih Bang. Kan Siap. dalam 3 agama samawi itu Siap. ada malaikat, kata malaikat. Nah, Iya. malaikat itu kalau di dalam, Abang kan suka bicara data gitu kan? Iya. Itu ada nggak Bang buktinya? Ini maksudnya peninggalannya atau apanya gitu. Saya penasaran di situ tuh. Iya, sederhana. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui Roh Kudus yang diberikan kemudian firman Allah untuk Roh Kudus sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kemudian Rasulullah menerima bahwa udara adalah proses menikahkan atau mengkawinkan tumbuhan? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Sungai di dasar laut ada. Kemudian Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Kemudian bagaimana tata cara otak kita mengambil satu keputusan tercatat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana kemudian lubang hitam, tempat di luarnya angkasa, di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. Al-Quran surah At-Takwir ayat 15-16. Bagaimana Al-Quran menjelaskan api di dasar laut. Al-Quran surah An-Tur ayat 6. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sidik jari. Al-Qiyamah ayat 3. Terbentuknya hujan. Ar-Rum ayat 48. Dua air laut yang menyatu, yang tidak menyatu kemudian. Ar-Rahman ayat 19-20. 7 struktur lapisan bumi dan langit. At-Talaq ayat 12. Garis edar tata surya. Al-Quran Al-Anbiya ayat 33. Pembentukan manusia. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Mawar merah, nebula dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bukan Rasulullah menerima dari utusan Tuhan dari langit menuju kepada dirinya, Rasulullah sekolah di fakultas universitas apa? Rasulullah mencari data-data ini pakai alat apa? Belum ada mikroskop, belum ada komputer, belum ada segala-galanya. 1400 lebih tahun silam, belum ada alat-alat yang canggih, belum ada alat digital, belum zaman internet. Rasulullah menguraikan dan baru diuraikan hari ini. Dari mana beliau belajar? Ada perpustakaan? Ada museum? Sekolah dia rupanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Itu bukti. Itu doang ya.
dalam sejarah nggak ada bang ya? Maksudnya bukan di agama ya, di luar itu. Empirisnya gitu. Dan menyaksikan malaikat naik turun menuju kepada anak manusia bernama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu kemudian dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53, dialah Musa yang menerima Torah di Gunung Sinai bersama dengan para malaikat yang berfirman tentang hukum Taurat kepadanya. Malaikat Taurat ya. siap. Jadi agama samawi kudu wajib percaya akan adanya malaikat.